Ya hello Klanis, jumpa lagi bersama saya Papa Jidang. Gua Andi. Nah kita kedatangan Sulaiman. lagi Sulaiman. Mas Jai. Mas Sule. Dan gue dengar kabarnya bahwa ini member track belakangan ya. Paling masuk belakangan loh Mas. Paling masuk belakangan. Masih belakangan dan dijebak ya. Dan ada jejak. Ada cerita. Ketika gue rindu sama suara kok ya kayak gitu, gue ngeliat ada JKKI gitu kan, gue pikir ini konser kelak gitu kan. Oh, serius? Gue daftar, iya. Iya. Gue daftar tuh di Purwakarta ya, di Purbalingga. Gue daftar, gue masuk lah. Terus gue ngajakin temen gue, kok nggak ada teman ya. nggak ada ini, maksudnya nggak ada grup Nggak ada musiknya grup. gitu. Ulah, oh iya juga ya, gue bilang, wah, gue nggak tahu. Udah daftar lagi. Gue udah daftar. Lu sadar itu udah nyampe sono atau gimana? Enggak. Pas udah gue ngajakin temen gue konfirmasi, kok itu nggak ada kelaknya gitu. Oh, lu ngajakin temen lu yang lain. Gue nggak mau gitu. Akhirnya udah gue berangkat sendiri lah. Gue bawa mobil sendiri. Gue pikir gitu kan. Aji kebolang lu. Iya benar. Tapi nggak jadi. Belum kelar. Nah, ternyata gue diajakin tuh sama orang Jakarta. Epot bilang, ayo nih ada bis katanya. Ada bis. Dari Jakarta. Ya udah berapa? Gue daftar tuh bis juga. Gitu. Ternyata mereka nggak dapet bis dan akhirnya mereka nyari mobil nggak dapet. Ya udah pakai mobil gue bilang gitu. Akhirnya mobil lo Gitu. juga harus Iya, jalan. gitu. Udah kena Jalan lah kita. Udah. kepake. Nah kali ini kita alur maju mundur, kita majuin dulu tadi, terus kita mundurin. Lo kapan lo pertama kali Dengar lagu Kak? Ya, itu semua gue tanyain member-member Klan. Iya. Iya, harus tahu. Ya paling pertama gue dengar tentang kita. Seriusan lo? Ya, Berarti emang dari dari awal. lama itu? Iya. Saat itu lo lagi di SD, SMP sama? Gue di STM. SMA berarti. Iya. Ya, STM berarti. STM. STM daerah? Daerah sini Jakarta Selatan. Tentang kita 1988 lo udah STM. Iya. Berarti, Lo emang- berarti umurnya udah di atas gocap. Gocap lebih. Gocap ya udah di atas gocap. Gue kan di sini anak Mampang nih. Iya. Oh, Jaksel dong. Jaksel. Oh, anjir. Makanya kan ada anak Kerawang katanya gitu. Gue liatin wah nih begitu. Nah, ketika gue suka kelasnya itu ya. STM. Gitu. STM. Terus Anak STM kok suka kelas sih? Tentang kita Bener nggak sih? iya sih. Oh, lo Bener nggak? memboikot Pikiran juga, dia lo ada, membelot iya, juga. Pikiran lo Metal, kan? cing metal. ada intinya, ada Iwan Falesnya, ada ini Ada kalau kelanya. kalau Penyeimbang lah, kalau yin gitu and Fales, yang. gitu Fales kan. gitu kalau ini. Iya, kalau di lagi rumah malam, lah. Iya. Berarti di radio MS3 apa radio Radio, radio. Pasti radio. Andalan kita radio, TMI, zaman bener. TMI, ya Pas FM. Sonora Sonora dulu masih Cakrawala ya? Cakrawala, Amigos ya. Prambos. Sama di Interjaya Antarnusa apa sih itu di daerah Petojo. Antarnusa. Antarnusa. AM. Masih AM dia masih AM. Elvinta. Adsan Nus Entok doang dia ngomong doang enggak ada musik ya. Itu era sekarang tuh. Nah, Lagi peralihan ke FM lagi radio. jadi lagi peralihan ke Transisi FM. ya, lagi transisi. Kan KFM itu yang terkenal tuh SK sama si Prambos tuh. Dia mulai di FM. Pak udah main FM instrumennya akhirnya kayak Oh, dulu tuh AM doang. AM doang. Oh. FM yang pertama kali tuh SK sama si Prambos. Oh. Itu FM yang pertama kali itu sudah gitu rame, VBB segala macam Yang ke gua situ. tahu kan FM itu jarak jangkauannya pendek ya. Pendek, tapi jelas. Cakep. Stereonya dapet, stereonya Oh, ada stereonya. dapet. Makanya gue denger di radio kan, wah ini enak banget. Pakai lagu headset nih. lah, yo. Pulang sekolah tuh ya lagi, Pulang. gue denger, ini lagu enak banget gitu ya. Iya. Itu masuk tuh di kita tuh, gitu. Pas banget sama kehidupan ya, Iya, relate ya. iya. Saya juga relate. Terus teman-teman lo ada yang suka kelas juga nggak? Kan STM nih. Ada juga. Karena emang sesuatu Kebetulan yang baru sih. Temen rumah kan anak-anak SMA juga kan, gue doang STM gitu. Nah itu Dan biasa dicap Bagong sih. Iya, makanya udah parah. Dicap Badung sih. Enggak begitu sekarang mah ada. Jadi memang lu sudah tahu musik. Iya. Juga kalau udah berarti Udah. udah di atas SMP itu udah tahu musik, Udah kenal tahu musik musik, ya, udah kenal tahu musik. genre musik dan memang akhirnya lu suka dengan itu tuh. Itu ya. Dengan Kla. karena musiknya beda banget gitu. Beda banget emang iya benar. Beda. Setuju gue, beda banget. Dari Semua dari ngomong gitu liriknya, ya? iya dari liriknya pun liriknya juga beda. Diksi-diksi yang dipilih beda. Iya. Pokoknya enak lah kita denger, enak kan. Kalau dulu zaman dulu kan apa sih ya? Gua paling awal dia paling enak lah gitu.
Iya, tiba-tiba dengan adanya lo 7 bintang yang tadi gue bilang, Faris RM segala macam dengan genre yang itu, ada Darok juga, Ikang Fauji, tiba-tiba muncul nih dia nih. Anak baru masalahnya Pak. Bener-bener orang baru yang lo nggak tahu dia siapa dulunya gitu, tiba-tiba nongol dan tiba-tiba bagus. Soalnya gue kan kalau gue nggak ngerasain kan itu. Nah itu momen itu gue nggak ngerasain tuh. Ini kok aneh musiknya tapi enak. Itu loh pertanyaan yang big question itu. Ini musiknya aneh tapi enak. Nah mungkin lo juga begitu ya. Setelah itu terus berarti lo ngikutin tuh abis itu. Lo biasa kan kalau gue gini, gue pegang nih, maksudnya gue inget-inget nih grupnya apa segala macam. Kalau gue begitu tuh, oh si Club Project nih berarti. Nah gue begitu, berarti lo juga gitu ya, lo ikutin terus ya perkembangannya berarti. Betul, Club Project, terus lo ikutin sampai keluar album. Sampai keluar Jogja tuh, wah makin. Jogja mah gila. Jogja emang fenomenal. Gitu. Jadi lo album segala ada. Album karena gue anak STM ya, background Jakarta gitu kan, jajannya juga jarang gitu kan. Koleksinya ini deh. ini Parang, Magir. Pertama gue beli barang itu The Best Kak. The Best Kak yang covernya hijau. Covernya hijau. Gitu ya, cakep tuh, hijau. Covernya hijau. Oh iya, ada 3. Di warna-warni gitu. Iya. Yang datang ke sana. Enggak, belum. Oh, yang setelah itu, tapi enggak masuk. Tapi yang ini ya, putih kuning. Oh iya. Itu The Best setelah album Mas Arif. The Best pertama ya. Udah keluar itu kan. Jadi itu kayak seakan perpisahan kali ya. Jadi emang itu salah satu buat fans-fans kayak dia yang belum di album 1 2, kebetulan bisnis sekalian nih beli satu dapat banyak. Itu gua. Ekonomi itu ya. Itu gua juga awal-awal gua juga gitu. Iya. Orang malahan kalau ini nih ya ada album gitu ya. Lagu ini bagusnya kita rekam nih dari radio. Gitu kan. Gitu. Zaman dulu gitu. Karena lo tungguin request dari radio tuh lama. Terus kalau beli kasetnya lo harus ke lagu yang lo seneng itu diputer dulu gitu nggak bisa beli kaset murah 2.500 Pak 2.500 gue ngalamin zaman 1.500 zamannya apa ya kaset barat aja Billboard 100 ya kan ada Billboard 100 kaset pertama yang lo beli apa ya? Ingat nggak? Yang mana nih? Enggak. Itu mana tahu aja Billboard 100 yang isinya ada. Berarti lo ngalamin Gucci ya? Gucci ya, true gitu kan? Iya. Lo nggak tahu lo. Kalau zaman breakdance gue masih SMP. Iya, Gucci itu breakdance. Yang BP SMP juga bisa Be Gentle gitu apa gitu. Anytime. Gak relate gue deh. Gak relate lo. Berarti juluk. Nah itulah makanya gue bilang begitu itu sih atau itu gue bilang memang menyiasati fans sih kalau nggak ya itu marketing lah ya kalau gue bilang si The Best ini yang pertama kali kalau gue lihat begitu karena semuanya dijadiin satu loh ya. 2 album itu jadi satu barangnya mirip banget ya makanya bisa karena C90 Pak C90 loh itu C90 banyak banget 2 album 3 album sih 2 album kayaknya yang satu sama yang kedua dijadiin satu Pak. Itu P90 makanya berarti belum ada Tak Bisa Kalian Hati ya? Belum ada. Semua emang dua album itu jadi satu. Iya, gue punya sih cuma lupa gue isinya dan apa rusak, makanya gue bilang C90 sih lo gue bilang. Karena gue juga kan kalau suka sama band itu apa ya gitu ya. Pasti nyari amannya beli The Best dulu dong gitu kan, nyari aman gitu kan. Gitu. Betul. Iya. Gue kan pertama kali suka karena kan Akustik itu kan udah jagoan dia ya. Lagu-lagu jagoan, tapi kan cara kan beda, aransemennya beda. Dan gue belum tahu itu lagu jagoan. Gue pikir itu album ini. Oh, lu memang baru di situ ya? Iya, lu baru di situ. Baru gue tahu mundur, baru gue. Lo itu gue beli juga, kalau gue beli gue nonton. Tapi kalau udah punya duit, mak Akustik malu punya duit. Ini perlu dibahas juga nih. Udah punya duit. Soalnya kalau Akustik kan undangan, lu nonton? Enggak, gue nggak nonton, maksudnya gue di TV. Di TV, Antv. Nah, di situ gue lihat tuh ada, wah ini ternyata ada fanbase-nya nih. Nah di situ yang gue lihat tuh ada Nungki, lo ya. Oh belum. Oh belum ya. Pokoknya ada Nungki yang kedua kalau nggak salah. Nungki dan Akustik. Gue nggak tahu ya, pokoknya ada momen Nungki naik ke panggung tuh ya. Segitunya di TV itu. Iya, pernah di TV. Pokoknya gue nggak tahu itu kapan ya. Oh, grand. Enggak, emang segitunya di panggung. Iya, di panggil. Belum jauh. Apa ya? Ada momen berarti Klanis ini diakui dong sama. Diakui. Di akreditasi. Ini ya. Apa dong Mas? Di Akustik pertama yang Kres 1 tuh ya. Kan gini. Kan dia ngomong tuh
pokoknya untuk Klanis gitu deh si. Oke. Di present ya sama dia. Iya. Tapi kan kalau Klanis kan pendengar Klar. Itu kan secara umum ya. Iya, karena yang di ungu itu. Cuman gue penasaran ini nih Ponongke bisa naik nih di mana nih momennya? Ada. Tapi pernah dikonfirmasi ya waktu sama Ponongke datang ke sini ada ya? Pernah ya? Ada pernah. Dan dia ngakuin pernah satu. Emang naik dia ke panggung. Cari deh kayaknya di YouTube ada di YouTube. Soalnya Klakustik itu kita belum pada kenal. Nggak tahu ya momennya atau di Klakustik atau nggak tahu. Pokoknya dia pernah naik di itu. Dan masih ada mereka satu band full di Bandung. Di Klakustik yang pertama itu ketika dia mau nyanyiin Ku Baca Lagi. Itu sebelum bawain lagu itu dia ngomong tuh. Salam untuk Klanis pokoknya gitu. Oh iya. Gitu. Di kaset ada kok. Di kaset ada ya. Memang direkam memang benar-benar sesuai itu ya. Iya, di kaset ada. Ada omongan segala macam. Ada gitu. Kaset ada. Dan wah ada Klanis gitu. Nah, dan lo baru tahu Klanis di situ? Apa sebelumnya baru tahu ada Klanis gitu. Oh ada fanbase-nya berarti gitu. Tapi gue belum nggak ikut. Tapi Mas Andi waktu 1 jam lebih dekat yang ada Mas Bimo di Antep di TV One nggak ikut ya? Saya lihat baru awal-awal. Iya. Jadi saya lihat Mas Bimo sih. Iya. Ada Mas Bimo terus ada Ponongke. Tapi itu kan jauh bukan Klakustik 96. Iya. Sedangkan itu 2010-an. Terus ada Mas Toil tuh. Saya inget tuh ya. Iya, itu orang-orang iya. Berarti lo dari Klakustik itu lo denger ada Klanis dan lo tahu ada fanbase-nya. Ada. Terus lo cari tahu abis itu. Cari tahu lewat Facebook ada grup Club Project, gua masuk tuh. Gua cuma masuk aja, nggak ngikutin. Nggak ramein. Posting lah ya. Ya komen lah dikit gitu, jawab. Like paling ya. Klub yang Klanis ini masuk ke Klanis ini. Nggak tahu masuk yang mana. Gue kayaknya yang Bandung lah gue. Yang Bandung. Emang daerah dulu sih. Belakang Jakarta agak belakangan nih. Jakarta gue bilang aja Semarang. Gue nggak tahu. Jadi emang Jakarta agak belakangan. Semarang nggak ada. Dan lo masuk lalu ke Bandung itu. Di grupnya grup Bandung FB-nya ya. Adminnya Bandung kali ya. Adminnya Bandung. Lu jangan. Gua Jawa Tengah. Jadi memang ada Klanis Jakarta, Klanis Bandung. Itu ada Klanis Jogja juga ada gitu. Nah, kalau nggak salah itu malah lebih duluan Klanis Bandung daripada Klanis Jakarta kan emang belakangan kan? Lu enggak, ini sejarahnya yang Jakarta. Klanis nasional. Oh gitu. Jadi di lokal dulu, di Bandung dulu. Secara ini ya, di grup Facebook. Oh. Nah, gue nggak tahu yang masuk Klanis Bandung bukan namanya. Klanis Bandung. Enggak sih. Beda lagi. Penggemar Kelak. Penggemar Project. Kita nggak tahu. Gue nggak tahu yang gue nggak spesifik. Karena gue belum nyemplung nih kalau begitu lu cuma sekedar gabung aja. Ada begitu, ada ini gitu. Soalnya kalau Klanis Bandung itu seingat gue juga harus approval. Itu mungkin lo masuk bisa ya? Masuk bisa. Nah, berarti lo di album, lo ingat gak di album apa, di lagunya apa waktu itu yang lo pas itu? Nggak ingat, udah lama banget, lama. Udah tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. Berarti 2000-an yang keberapa? 5 lebih ya? Apa yang? Itu albumnya. Albumnya? Yang ungu aja 94 deh. 94. Ya, memang kita tuh kan disatukannya itu justru setelah Kelah Vakum. Oh. Lucunya begitu sih. Kelah Vakum, betul. Lucunya begigitu. Jadi kan Kelah Vakum gua tuh bingung juga. Album Kelah terakhir kan 2010. Karena lo pikir bubar ya Mas ya? Lo pikir bubar? Iya, enggak ngerti juga sih. Tapi ada Katon tuh yang naik. Yang konser bola Katon konser ke Kerawang gua nonton gitu. Dia di Solo tapi. Oh. Bisa orang ada yang minta Jogja, beda tuh gue. Di sana di Kerawang. Dan lo udah ngerti ya maksudnya, lo udah bedain itu ya. Yang tadi gue bilang tadi ada nggak bisa bedain antara Kelah dan Katon. Betul, orang nggak bisa bedain. Dan lo kekeh masalahnya. Enggak, bukan gua. Atau kadang juga tahu tapi pengen denger aja gitu, ngotot. Karena memang Katon vokalisnya. Iya, apalagi udah bayar gitu kali ya. Iya sih, dia pikir bisa. Gue mau denger lagu ini gitu, bodo amat lu mau Katon mau Kelah gitu kali ya. Gitu. Bisa jadi sih. Iya. Dan lo ngikutin lah si konsernya Katon ini. Ikutin. Gitu. Dan mulai konser Kelah lo diinget di konser mana awal-awal gue lo ngeliat? Yang di Kerawang gue nonton. Kelah. Oh. Tapi gue belum masuk grup. Iya. Belum. Karena emang lo mau nonton saat itu? Iya, mau nonton. Karena kan favorit lo lah ya, favorit lo lah ya. Pertama kali lo tahun berapa ya? Ingat nggak nonton Kelah konser? Tahun berapa ya? 2000-an juga. 2000-an. Dia juga udah di Mercure. Iya, di Mercure.
Oh berarti udah lumayan juga. Hah? Mercure? Udah lumayan dong berarti. Udah lama, berarti udah lama. Iya. Tahun 2018 ya? Kemungkinan iya, kemungkinan. Gua ada di situ. Udah ada. gopean ya? Gopean? Hah? Gopean? Gua nggak tahu, gua gratis. Tahun baru. Iya. Tahun baru. Anjir! Gua ada di situ. Berarti harganya tinggi dong? Tinggi. Wah, ini fakta baru lagi nih. Ternyata gua ada. Oh. Gua sendirian nonton. Gua dapat Karena lu udah masuk lah Bandung. Enggak, gua dapat undangan dari penyelenggaranya. Asyik. Ternyata ini fakta baru lagi nih. Ini orang lama juga sebenarnya dia. Ya orang lama, cuman maksudnya Karena lo udah tinggal di Karawang, karena dapat lo akhirnya nonton. Iya, nonton gitu. Oh, Gua karena terpisah. itu. Udah. Tapi begitu gue dapet teman di sini banyak, ya udah gue temenin. Nonton di mana? Ayo nonton. lo tau nggak malamnya apa paginya ya? Ada band juga kan ya? Band apa full house bandnya di hotel itu. Lo denger juga nggak tuh? Enggak, gue langsung balik. Cabut ya. Enggak, sebelumnya. Paginya, enggak, gue malamnya aja. Oh, oke. Betul. Dan lu berarti dari Facebook itu lo ngikutin lagi. Nggak masuk grup lagi. Nggak. Nah, mulai aktif di grup itu di yang Pelajak. Yang gua kecemplung di Purwakarta itu JKKI berapa? JKKI. Kecemplung. Iya. Dijebak gua di JKKI 5 tuh. Gua pengen nonton Kelak nih, gua udah kangen pengen nonton Kelak nih ya. Mungkin kan lo berpikiran bisa deket gue nih gitu ya, bisa. Ada nih langsung tuh. Iya. Gua daftar gitu. Ternyata tadi kondisi yang tadi kita Iya. Admin tuh udah hubungin gue, kok itu dari Kerawang, emang ada Kerawang gitu. Oh. Gitu. Lu dapat info itu dari mana? Dari Facebook. JKKI di Facebook ada tuh ya. Gue daftar tuh, gue transfer sih. Lu ini nggak Facebook siapa itu? Facebooknya orang Purwakarta dan si admin yang Purbalingga. Purwokerto. Iya. Yang konfirmasi gue sih ini si bukan repot. Mbak siapa Ceci ya? Ceci Klanis. Mas, ini dari ini Ceci Klanis. Di mana Mas ini tinggalnya? Gue bilang gue di Kerawang. Oh, di Kerawang gitu dia. Dia mungkin bingung juga ya gitu. Iya, terus ke Epot tadi gimana? Kenalnya gimana? Epot nawarin mau bareng nggak gitu. Epot Jakarta. Awal Epot kan udah ada di grup JKI gitu mah tuh. Oh iya grup-grup, dikumpulin grup gitu. Epot udah masuk grup WA ya? Grup WA ya? Terus mungkin dia orang sana kan? Epot tuh orang Purwokerto kan? Ada gue ini orang Kerawang, gue mau bareng sama orang Jakarta sama orang Bandung, dibilang gitu. Kita dari Jakarta sama orang Bandung mau bareng, mau ikut nggak? Ikut, bayar berapa? 2,5, oke gue transfer tuh, gitu. Transfer ke Morin. Ya udah. Ternyata mereka gagal, nggak dapat mobil, nggak dapat termasuk gue itu salah satu ya. Iya, dari mobil nggak dapat, ya udah pakai mobil gue deh, gue ada mobil kecil gitu. Berapa orang sih? Segini, oh udah cukup gitu. Akhirnya kita berangkat 2 mobil ya. Iya. Akhirnya gue bisa kan? Oh iya bisa. Iya, ini duluan. Ada lah. Itu bareng Mas Ari ya? Nah di situ lah gue kata, wah ini Andi, ini Nungki, ini Siska, itu tuh gue tuh. Gue cuma lihat mereka itu ada di grup-grup aja, nggak ketemu langsung sama Andi, sama Nungki gitu. Tapi mereka aktif di grup. Tapi wah ini orang-orang Klanis ini. Yang gue tahu orang Klanis itu Nungki, Andi, Siska, itu aja itu 3 orang itu. Mungkin familiar. Nungki, Andi, Siska, Gue nggak kenal ya, belagu banget. Blond. Gitu. Dan lo jalan ke JKKI 5 ya? JKKI 5, 6, apa yang satu mobil. Terakhir Semarang ya? Semarang. 3 kali udah. 3 kali. Dan pertama kali lu bisa deket sama personilnya lah di mana itu? Kalau lo ngerantis sendiri. Pernah deket nggak sih? Enggak. Kalau di belakang panggung segala macem lo nungguin segala macem juga sama kayak temen-temen. Iya, karena ya beruntungnya karena gua ada dia ini, ada si Nungki. Dia kan orang-orang terdekat. Berarti kan akhirnya pertama kali dekat sama personilnya kan? Di situ kan dari sini gue tahu nih, ketika gue ikut grup JKKI,
touring satunya tuh si Andi. Anjir, dibocorin dong. Dibocorin. Gitu. Dibocorin. Ada yang ngasih tahu gue itu gitu. Oh, gitu. Oke. Ya udah. Sering satu ordal tuh. Ada gitu. Gitu. Dan lo pegang mereka ya. Iya. Dan akhirnya lo dekat dari Ya udah, circle-nya kita sekarang jadi guyup kayak gini sekarang. Dan berarti udah berapa kali ketemu sama personil langsung? Sampai salaman gitu banyak maksud ya. gue. Udah banyak kali. Tapi dari asalnya dari dia orang nih. Dia lah. Lo berkumpul sama mereka Nggak mungkin gue kalau nggak itu. Tapi waktu foto bareng waktu di itu ya, Sumarekon ya, bener ya? Sumarekon. Kita berdua yang Iya. foto masuk dalam ya? Iya, kan dulu ke backstage. Mbak Nuki nggak Ke ikut. ruang artis. Oh, Yang iya. Sumarekon Mas Andi yang ikut. Mbak Nuki nggak ikut, cuma Mas Andi. Oh, yang ada ikut. Andi, Iya. ada Andi tapi. Iya. Ada yang lo pegang lah ya. Kita bilang Buat tameng. Sebenarnya Iya. kalau gue perhatiin ya, ternyata bukan soal ring-ringan ya gitu ya. Itu banyak juga kan yang di luar kita gitu ya. Jadi kadang nekat-nekat aja. Emang begitu sih, bener. Gue juga ngalamin sekarang ini ya, karena begitu gue berteman sama dia orang lah ya. Iya. Gue tahu di belakang panggung Pakai kayak muka, apa. iya, dikit gitu. Bener. Tapi maksud gue lo udah dikenal, di privilege-nya adalah lo udah dikenal sama mereka gitu ya. Punya Jadi kan lo privilege, kan juga ngerasain ya Pak. Kayak Nungki segala macam dia Iya, apalagi privilege-nya. Oh Nungki. lo Iya. gitu loh. Langsung negor masalahnya. Kalau enggak cuma kayak gue kemarin terakhir kan kita yang di Senayan itu salaman aja gitu di. Gue kan nungguin sampai selesai kayak mau makan segala tuh, yang mau makan tadinya janjiannya ya gitu aja gitu. Cuma sebatas itu doang. Paling kalau ketemu di ruang artis juga kan belakang begitu ya. Ya Marcelin, oh lu gitu doang udah, nggak ngomong macem-macem. Kalau lo kan kadang diajak ngobrol di. Bahkan lo kan disuruh bawain macem-macem juga, jadi kayak jadi asistennya sendiri gitu. Kru, Jadi kayak Kru juga dia. Kerupuk. Iya. Dan lanjut lo ngerasain circle itu ya, maksudnya Iya. ngerasain beda di situ ya. Tapi bener ya, waktu di Sumarekon ya, pertama kita masuk deh ke itu ya, backstage ya. Backstage. Udah terus di JSI ya. Sama Mas Epot bukan ya? Gimana? Nah, Epot Sumarekon. tapi dia nggak ikut masuk. Yang masuk saya cuma sama Mas Sulaiman. Terus yang di Mandiri Oh, di luar tuh, doang Mas iya, Epot. Tapi foto dia sama Mas Adi. Mas Adi saya foto tuh. Iya, Terus kita gua yang foto dulu lagi ya, tuh. terus yang di Bank Mandiri ya, foto ya. Mandiri Di, juga. di Mandiri di Parkir Timur Senayan kan. Si Epot malu-malu kan. Udah foto, kapan lagi lu ketemu? Foto sama Yes, Mas Adi. juga. Sampai sekarang tuh di PP-nya. JSI. Terus kemarin terakhir ya. Dulu kalau ngeliat dari dulu ya, maksudnya dari dulu perjalanan lo kan saya di STM. Kebayang nggak sih sampai di titik lo sekarang ketemu sama mereka deket gitu, nggak kebayang? Nggak kebayang. Boro-boro ya. Nggak kebayang. Boro-boro. Kesentuh TV pun juga jauh kan Jauh. gitu ya. Apalagi kan orang kalau nonton aja dari jauh, gue cukup gini nonton grup musik tuh gitu. Tapi kalau khusus ya kita inilah agak spesifikin lah dikit gitu. Agak beda ya. Ah, Etalasenya beda gitu beda. kan. Oh, genre kita suka, tapi kalau yang kelak ya, kita ikut nyanyi, kita ikut ini. Tapi sekarang ikut koplonis ya bareng kita ya. Goblok. Oh, genre. Ya, jadi gitu teman-teman, jadi dari perjalanannya dia dari memang gue beberapa yang gue kagum, memang beberapa klanis ini memang dari awal, kayak Mas Sulaiman juga dari awal, Mas Is bahkan di tengah-tengah, kayak lo kan di kela akustik ya. Iya. Ya, dan gue juga dari awal, dan gue berhenti jadi kayak lu di kita begitu Berhenti. sempat Ketika mereka bubar udah tuh. nggak terlalu fokus ya, dengar ada lagu baru udah cuma satu album itu nggak sampai didengerin banget. Iya. Nah, jadi selain gua ada temen gua ada Banyak Mas Sule sih. ini ada yang begitu juga. Banyak. Makanya gue suka lagu yang pertama-pertama itu, yang di awal-awal lagu. Iya. Wah, suka banget ya lagu. Iya. Banyak emang sih yang pas Mas Delo keluar tuh banyak banget langsung pecah aja udah, langsung turun langsung. Ya udah gitu. Memang yang kayak kita bilang kemarin kerasa banget begitu Mas Lilo keluar ya. Nggak utuh kan, gue bilang gini Mas, biasanya kalau vokalis yang keluar jadi kacau. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya ini gitaris yang keluar dan pengaruhnya juga besar. Besar juga. Lu kehilangan arah, begitu masuk Iya. new Kala juga udah bukan Kala lagi. Iya. Nggak naik juga. Nggak naik juga. Buktinya nggak naik juga. Nggak dapet. Nggak dapat. Iya. Ya waktu ala pun 112 dan itu memang beda. Kalau gue bilang memang bener nggak dapat, bener kata lu. Gue beli Ciri-ciri Nukla khasnya juga hilang. nggak expect tinggi. Gue expectnya ini band baru.
Gue cuma ngilangin doang, oh ini cuma ngisi kekosongan doang. Kalau gue begitu, gimana nih mereka bisa ngerayu Papi Lilo nggak ada deal-dealan baru nggak? Gue memang bener ngarepinnya deal-dealan baru. Karena waktu Mas Ari, oke lah kita kecewa juga begitu Mas Ari keluar ya. Lu juga kan ngerasa, ya tadi ketukannya juga beda kan. Kecewa juga begitu Mas Ari keluar. Kemudian ya karena memang udah keputusannya lu bilang project ya. Ya memang akhirnya itu jadi sebuah project begitu Memes masuk. Oh, ini nih gua baru tahu di situ tuh. Oh, ini projectnya ya begitu. Ya, dan Mas Ari juga keluar kan memang baik-baik aja, maksudnya memang ada keperluan lain. Tapi memang karena di formasi awal, jadi kalaupun ada yang keluar nggak terlalu berasa, atau berasa begitu ada ketukan yang lain aman gitu. Karena itu yang nentuin untuk formasi selanjutnya. Gitu. Kayak Mas Wawan di Dewa kan begitu dia keluar nggak berasa juga. Tiba-tiba ada additional player segala banget ya. Cuma satu album ya? Satu album doang. Cuma satu album. Makanya gue bilang kok sama nih, apa jangan-jangan Dewa ngefans sama si Club Project kan bilang gitu kan tadi kan. Jadi ngikut-ngikutan gitu. Nah, itu jadi dari cerita Mas Sule itu begitu, dan sekarang udah segitu ediknya. Apa gimana lo Mas? Lo sendiri ngerasain? Ya. Tapi ada feel baru, malah gue tuh ketemu teman-teman gitu kan. Itu tadi gue bilang di podcast sebelumnya kan. Mereka tuh guyup gitu. Iya, udah bukan lihat Kela lagi kita itu. Gitu. Kita bukan lihat Kela lagi. Kela mau konser di depan mata juga udah nggak terlalu, maaf ya. Udah ya udahlah. Tapi kita ngumpul gitu loh. Dan lo mulai ngumpul di sound konser sama teman-teman di tahun berapa, lo inget gak? Ya baru-baru ini aja, 3 tahun kebelakang aja, 3 tahun kebelakang. Yang gue bilang akhir karena member baru di Klan ya. Member paling baru. Dan yang gue dengar gini Mas, begitu lo dan teman-teman masuk ini ngebawa warna sendiri dan akhirnya guyup lagi. Yang gue dengar karena lo kan saksinya kemarin lo bilang ngomong gitu ya. Karena ada warna baru, ada orang baru, dan ada semangat baru. Kalau gue bilang sih mudah-mudahan emang semangat terus. Kalau teman-teman ada yang punya cerita juga tentang konser Kla segala macam. Tentang gimana lo kenal sama Kla, mungkin ada cerita unik. Gimana Kla ini mengawali perjalanan hidup lo dan sebagainya. Lo ngerasa gak sih Mas dikawal sama Kla perjalanan hidup lo ya? Lo kayak yang lain surat-suratan gitu juga sih. Lo cinta-cintaan ini pakai Kla, gue merasa. Ini yang dalam memang. Surat-suratan Mas, surat-suratan. Lo anak STM cing. Lo pacaran sama anak mana gitu? Kan gue tinggalnya di Mampang tuh ya, tempat yang cukup padat lah. Makanya cewek-cewek banyak yang suka, tapi gue kan nggak. Gue anak STM gitu kan, gue anak STM gitu. Nggak ini dong, bukan tipe romantis lah ya. Ya. Dan lo pakai Kla nggak? Waktu deketin sama buat modus nggak? Oh nggak pakai. Ini salah satu yang anak STM cing. Gue fokus belajar, kalau mau sudah kerja baru. Oh emang target lo ke situ. Tapi lagu Klanya sendiri mengawali gak sih kehidupan lo ya? Banyak yang relate. Banyak. Yang lo inget apa? Lagu apa dan momennya apa? Ini gue dalam nih. Kalau gue semua lagu Mas, yang kayak gue bilang tadi, yang akhirnya apa namanya yang masuk Bahagia Tanpamu, gue diselingkuhin sama cewek gue itu, dan itu lagu ada. Parah Mas, gue bilang untung ada lagu itu, jadi tetap keep strong gitu. Udahlah, gue bilang. Dan lagunya ngebeat ya. Dan lagunya ngebeat jadi semangat. Oh iya, gue bisa bahagia tanpa lu. Gue begitu loh Mas, beneran gue. Emang ada lagunya kan? Halo anak Priuk. Wow, spill. Langsung colek. Kalau lagu yang paling masuk itu Semoga gitu. Semoga. Ada pemainnya di situ apa tuh? Ya. Semoga di album kedua ya? Iya. Ya itu enak aja gue dengar tuh. Dalam sih. Dalam betul. Musiknya juga dalam sih. Musiknya dalam. Ngomongin Semoga. Rumornya dulu sempat, kalau nggak salah ya, ini cuman selentingan doang rumor. Sempat Kla itu nggak boleh dibawain lagu Semoga. Karena itu ciptaannya Lilo. Oh ciptaannya Papi Lilo. Begitu mereka keluar ada kayak sempat terdengar begitu ya, nggak tahu benar nggaknya ya, sorry ya gitu. Terus pas album Nukla yang apa? Nukla bukan Nukla apa ya? Pokoknya ada satu lagu Nukla yang mau menggantiin si posisinya Semoga ini. Izinkan Ku Memuja. Bukan, ada lagu keduanya. Kan Izinkan Ku Memuja tuh hitnya ya. Ada lagi satu lagi itu. Memang lagunya slow juga. Itu kalau nggak salah yang. Tapi tetap sih. Tapi iya. Nggak bisa ganti. Ini cuman
intermezzo lah, benar atau tidaknya masih. Tapi rumor yang Mas Andi dengar begitu, terdengarnya seperti itu. Karena kan ketika berpisah juga masalah copyright. Iya. Masalah copyright. Jadi masing-masing juga punya copyright sendiri. Dan ini lagunya semoga yang emang enak didengerin buat malam-malam sih. Semua sih enak. Semuanya enak, tapi ada beberapa yang buat ngantar tidur gitu loh Mas. Ngantar tidur tuh lagu yang instrumen yang album 4 itu terakhir apa? Instrumen doang. Iya, itu enak gitu ya, ngantar tidur. Jadi memang lagu Semoga itu yang pernah gue denger kayak jadi sengketa gitu loh. Sedangkan karena itu dibawain tiap live ya, rata-rata sering dibawain. Iya. Pada minta pasti. Pada gitu. Kayak kalau belum dibawain enggak belum afdol. Pasti ada kita, ada teriak tuh, ada teriak. Jadi yang gue tahu kalau di kasetnya juga kan itu kan ciptaannya Lilo Katon. Jadi melodinya si Lilo, liriknya Katon. Lirik kan memang Katon semua kan. Ya itulah jadi sengketa. Itu ya gosip doang, nggak tahu dah. Bener nggak ya nggak tahu. Jadi dia memang kebenarannya masih. Kita dapat isunya seperti itu, Kabar burung. Tapi semua itu perjalanan masa lalu yang memang juga ya kita buat spill aja sih, maksudnya sekedar tahu. Dan Mas Sule ini salah satu sukanya dengan Semoga. Tapi memang di album 1-2 itu memang yang parah, semuanya bagus-bagus ya, bagus-bagus. Makanya dia keluarin The Best begitu. Bener-bener kelak banget ya. Kelak banget. Kita yang dari awal ya. Iya benar-benar yang dari awal. Benar-benar gua agak kurang asing sih. Asing walaupun mereka yang gen milenial ini kayak lo memang udah masuk ke generasi kedua bener nih. Lo udah masuk ke generasi kedua ya itu musik mereka. Kayak Airport jarak 2 kota lu kan diminta gitu kan. Kan belum muncul di zaman yang kita dulu kan yang waktu pertama ini selalu kita jarak 2 kota padahal nggak tahu enak bener ya kalau menurut gue ya gitu. Iya benar karena beda dengan 1-2 ya 1-2 itu kalah banget 1-2 kalah banget bener nih gue sefrekuensi karena sama-sama ngalamin jarak 2 kota itu album kedua kan. Tapi beda, dia mulai beda aransemennya udah beda. Nggak tahu lo ngehits aja, nggak tahu lo hits banget. Udah bukan hits, bukan. Gue cuma nggak tahu hits. Lo cerita apaan sih? Gitu loh di lo. Kalau gue pribadi lo cerita apaan sih? Kayaknya itu cerita. Cuma kayak lagu-lagu yang kelas kedua, kelas ketiganya gitu. Bukan di kelas satunya ya. Bukan memang lagu-lagunya dia banget gitu. Lo kayak lagi cerita mereka tour kayaknya. Iya, jadi emang kayak itu ngisi. Kalau gue pribadi ya. Lo kayak ngisi kekosongan gitu doang materi gitu. Lo dari album kedua udah suka Semoga atau udah langsung suka ya? Kalau pokoknya kalau akustik tuh. Kalau akustik itu udah semuanya tuh. Karena langsung kumpulan yang enak-enak banget tuh. Langsung mewah. Apalagi pakai itu ya akustik kan ya. Soalnya kalau di album kan cuma piano doang ya. Sedangkan kalau itu kan ada orkestranya dikit gitu. Oke. Berikut kan di belakang di outro-nya ditambahin lagi lumayan panjang. Iya, makanya gue nanya kan, dia lebih suka yang mana nih gitu. Apa dari awal udah suka kan? Tapi yang di albumnya itu enak buat tidur. Di orkestra lo emang benar-benar buat dengerin musik gitu loh. Iya. Buat nonton enak. Benar. Buat nonton enak. Iya, benar. Kalau yang album kedua itu memang buat tidur, buat kita dengerin enak. Emang buat kalau yang akustik kita tonton tuh enak. Buat ditonton. Iya, benar. Buat ditonton. Nah, penikmat musik sejati ya. ternyata dalam. Dan mungkin kayaknya teman-teman juga punya banyak cerita. Lo kalau nggak mau datang, lo ceritain aja, lo kirim aja email ke Matbin. Nggak tahu Andi mau bikin adminnya kayak gimana, kita bakal di-spell. Komentar aja mana, nanti kita bacain, mungkin juga kita bisa kita bakal ceritain tentang lagu itu sih, gitu. Iya. Benar. Kan Andi banyak dia punya juga kayak Wikipedia ya. Lagu ini dia tahu tuh backgroundnya apa karena ada cerita dari beberapa sumber ya. Lo dapet ceritanya ya. Mungkin. Ada yang mungkin dia tahu, pasti disaring dulu nanti bakal diberikan ke teman-teman gitu. Harapan apa nih Mas ke depan Mas? Untuk Klanis, lo kan baru juga di Klanis ya? Oh Klanis. Untuk Klanis dulu. Klanis makin kompak, terus makin banyak ya membernya gitu. Karena kita keluarga sih. Iya dari Klanis tuh gue kenal orang Jogja, orang Solo, Semarang, Yang spesial ada nggak? Yang spesial ada nggak? Ada, dia bukan lu. Kayak gue kan ada nih. Siap. Baraya. Jadi emang tujuan podcast ini pengennya sih begitu ya. Nyatu Klanis sih, benar. Sama keluarga gitu, saling kenal aja. Ada sarana lo buat berkomunikasi antar Klanis kalau ngomong gitu. Harapan ke Klanis sendiri gimana Mas? Kelaknya biar eksis terus ya, jangan sampai bubar.
sampai jadi legend lah, kayak yang grup band dunia sekarang kayak Rolling Stone gitu. Ini kan udah legend juga ya, cuman masih awal-awal lah. Iya. Mereka masih tampilannya masih oke gitu kan. Iya banget gitu. Iya sih. Karena apapun karya kalian kita tetap nikmati dan tetap kita support sih gitu. Apalagi ketika masuk ke beberapa yang dia kangen, dia juga sempat terinfluence sama si Kinan Nasution tuh, Geng Pegangsaan. Yang Jiwa Merapuh dia bilang kan begitu tuh ngomongnya. Dan itu kalau gue bilang ya suatu sendiri. Ketika lo balik lagi mungkin untuk memori buat kayak awal-awal album, kita juga nunggu yang kayak ngobatin kangenan kita juga. Ya paling enggak kalau yang dalam waktu dekat ini kita optimis panjang terus ya, karena bakal ada single baru kan. Udah siap ya, udah siap, udah mixing single baru gitu. Terus sedikit ada bocoran kayaknya bakal ada event untuk peluncuran single baru. Gitu. Kayak konferensi ditunggu itu juga. Ya mungkin juga melibatkan Klanis mungkin ya. Ya semoga kita bisa hadir di sana dan kita bisa liputan ya. Mudah-mudahan gitu teman-teman. Ada info tentang konser terakhir di bulan-bulan depan atau bulan-bulan ini? Nggak ada. Nanti wilayahnya lain gitu kalau konser. Jadi harapannya mungkin paling tiket itu agak merakyat nih. Masuk akal tuh. Thank you Mas Sule. Luar biasa. Ceritanya mantep benar dari Mas Sule. Mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, follow, like, komen. Jangan lupa juga buat kemajuan konten ini ada di kalian juga sih teman-teman. Idenya apa segala macam sampaikan aja. Bener, kalau ada yang mau berbagi cerita juga monggo datang ke sini, komentar aja di YouTube, ntar bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya Papa Jidang, gua Andi, Sulaiman. Dadah.